Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI mengukuhkan dan melantik Ketua dan Pengurus ISEI Cabang Banda Aceh Selasa sore kemarin di Anjung Monmata, Pendopo, Gubernur Aceh. Usai melantik Ketua dan Pengurus ISEI Cabang Banda Aceh, Sekum PP ISEI ini memberikan kuliah umum di hadapan ratusan sarjana dan mahasiswa ekonomi. Sekum PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI, Dr. Solikin M. Juro, melantik Ketua dan Pengurus ISEI Cabang Banda Aceh periode 2019-2022. Solikin yang juga Direktur Eksekutif Kepala Bank Indonesia Institute meminta Ketua dan Pengurus ISEI Banda Aceh agar menyamakan persepsi dalam menjalankan program kerja ISEI antara daerah dengan pusat. Ia pun berpendapat ISEI dapat membawa dan berkontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah. Apalagi saat ini negara ini sedang menghadapi ekonomi global yang sangat kompleks, belum lagi ekonomi yang tidak pasti karena pengaruh perpolitikan. Ditekankannya lagi, tentu peran ISEI harus semakin kuat dan menjadi lembaga yang memiliki eksistensi terhadap pembangunan. ISEI akan semakin berperan penting karena memang komitmen kita baik ISEI di pusat maupun ISEI di daerah, kita ingin menjadi suatu lembaga profesi yang semakin berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi di negara kita. Dari sejarahnya sampai sekarang pun ISEI memang selasinya seperti itu, dan ini dengan kepemimpinan ISEI saat ini dan juga ini di Aceh ini tentunya Pak Makmur ini yang berlatar belakang pelaku usaha, tetapi dibangun bersama-sama tim yang memang dari akademisi dan juga dari instansi-instansi terkait, maka ini diharapkan memang bisa berkolaborasi menghasilkan suatu sinergi yang kuat. Sementara itu, Ketua ISEI Cabang Banda Aceh Haji Makmur Budiman Sarjana Ekonomi mengungkapkan bagaimana memperbaiki ekonomi Aceh di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Tentu saja ISEI Cabang Banda Aceh akan memberikan rekomendasinya kepada pemerintah Aceh, seperti dengan memperkuat bidang eksportir, menjaga defisit, kemudian menguatkan para usaha kecil menengah, melatih pengusaha di seluruh Aceh, lalu mendorong pemerintah agar dana otsus lebih ditekankan kepada sentra produksi. Ya, mungkin kita kan coba kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan akademisi, dengan masyarakat. Karena kan kita juga perlu kita ketahui bahwa sekarang dana otonomi khusus itu udah 100 triliun beredar di Aceh. Tapi tidak ada satu potensi pun, nggak ada satu sektor real pun yang bisa kita gerakkan. Karena kalau tergantung sama PBA, tidak didukung oleh sektor real, tidak didukung oleh industriasi, semua tidak akan sustainable. Jadi kita bicara jangka pendek, tapi jangka panjang kita harus orientasinya ke semua ke sektor produktif. Jadi harapan kita nantinya dana otonomi khusus itu semua mengarah ke sektor produktif. Di akhir acara, Dr. Solikin M. Juro memberikan kuliah umum yang berjudul Perekonomian Indonesia, Prospek dan Baruan Kebijakan. Dalam kuliah umumnya tersebut, Solikin memaparkan tentang pertumbuhan ekonomi global melambat, lalu tentang aliran modal asing ke emerging market, kemudian soal perdagangan dunia dan harga komoditas melambat, juga paradigma baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tim Liputan Aceh TV.